pengadaan guru tahun 2024, cut off yang digunakan per kapan? Silakan kepada tim teknis dari Kemendikbudristek, apakah ada yang bisa mewakili? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada BKN. Apakah usulan yang sudah terkirim harus merubah peta jabatan karena banyak formasi yang belum terakomodir dalam Kepmen 173 tahun 2024. Kemudian apakah rencana selanjutnya akan ada sosialisasi tentang juknis penginputan dan bagaimana dengan jadwal penginputan rincian usulan CASN di SIASN. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Kementerian Kesehatan. Apakah kualifikasi pendidikan yang belum terakomodir di tahun sebelumnya akan difasilitasi di pengadaan tahun 2024 seperti misalnya D4 bidan pendidik atau bidan klinis? Ya, selanjutnya untuk pertanyaan untuk Kemenpan RB, bagaimana dengan jabatan pelaksana yang belum terakomodir dalam Kemenpan RB 173 tahun 2024? Apakah bisa diusulkan ke dalam jabatan fungsional yang lain? Ya, bagi Bapak dan Ibu narasumber, kami persilahkan mungkin dari Kemendikbudristek terlebih dahulu, apakah ada yang bisa mewakili dari tim teknis? Ya, izin. Dari Kemdikbud, Mbak Vin. Untuk menjawab pertanyaan data cut-off, sebenarnya seperti tahun sebelumnya, kalau penggunaan data kan kita akan menggunakan data real gitu, kondisi dapodik saat pendaftaran. Hanya ya ini kan mekanismenya belum bisa disampaikan ya. Kan mekanisme nanti akan dituangkan dalam Kemenpan gitu kan, apakah datanya pendataan ASN seperti apa. Nah itu jadi kami belum bisa memastikan gitu kan untuk nanti yang tertuang di Kemenpan-nya nanti seperti apa. Mungkin itu Mbak Vin sementara kami sampaikan. Ya, baik. Selanjutnya pada Bu Jumiati, mohon informasi terkait dengan pertanyaan dari para peserta. Kami ulangi, untuk pertanyaan pertama, apakah usulan yang sudah terkirim harus juga merubah peta jabatan karena banyak formasi yang belum terakomodir di Kemenpan 173 tahun 2024. Kemudian kedepannya apakah akan ada sosialisasi dari BKN untuk juknis sistem penginputan dan bagaimana dengan jadwal yang akan di-share gitu ya ke teman-teman, akan dimulai kapan sampai dengan tanggal berapa? Demikian Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vin. Baik, untuk beberapa jabatan yang dari Kemenpan ini belum ada, bisa dilakukan proses lagi untuk pengisian peta jabatannya. Untuk kemudian nanti yang di perincian ini yang tadi saya sampaikan bahwa nanti ini akan close dulu ya. Jadi ketika kita akan menambahkan khususnya di peta jabatan, maka sistem rinciannya akan berhenti. Nah, kemudian setelah ditambahkan di peta jabatan, maka Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkannya di rincian seperti itu. Jadi bisa difasilitasi di sistem Mbak Vin. Nah, khusus untuk pelaksanaan BIMTEK, insya Allah akan dilakukan BIMTEK. Nah, kurun waktunya tentunya menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada di Kemenpan. Jadi kita mengikuti saja jadwal tersebut untuk nanti kemudian dari kami akan menyampaikan BIMTEK-nya
baik terkait dengan rincian maupun nanti dalam rangka persiapan pelaksanaannya. Demikian Mbak Fin, terima kasih. Baik Bu Jumiati, kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk Kementerian Kesehatan. Bapak Laude, akan saya ulangi kembali terkait dengan pertanyaannya, apakah kualifikasi pendidikan yang belum terakomodir di tahun sebelumnya akan difasilitasi di pengadaan tahun 2024 seperti misalnya D4 bidan pendidik atau bidan klinis. Silakan Pak Laude. Ya, intinya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi khusus untuk tahun ini kualifikasi pendidikan D4 pendidik ini udah diperbolehkan ya di dalam draft SE Dirjen Tenaga Kesehatan berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Itu saja. Sekali lagi saya ingatkan bahwa selama kita bagi 3 regional, besok pagi, Selasa pagi, Selasa siang, Rabu pagi dibagi 3 regional, kami akan melakukan bimbingan teknis bagaimana masuk ke SI ASN ya dengan aplikasi buat Bapak Ibu sekalian. Lalu tanggal 25 tepatnya hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis kita akan melakukan finalisasi terhadap rincian formasi tersebut. Jadi kita desk langsung ya. Tapi intinya ikutin dulu desk luring tadi, karena kalau nanti langsung ikuti dulu daringnya ya besok ini. Karena kalau langsung luring, pengalaman tahun-tahun sebelumnya tidak akan selesai tepat waktu dan ini akan merugikan kita semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sudah dijelaskan dari perwakilan Badan Kepegawaian Negara dan juga dari Kementerian Kesehatan bahwa nanti akan ada bimbingan teknis ya Pak ya, khusus terkait dengan perincian kebutuhan. Terima kasih kepada Ibu Jumiati dan kepada Bapak Laude. Kami persilakan apabila Bapak dan Ibu ada kegiatan yang lain. Selanjutnya untuk terkait dengan pertanyaan untuk Kemenpan RB, kami ulangi bagaimana dengan jabatan pelaksana yang tidak diakomodir di dalam Kemenpan 173 tahun 2024. Apakah bisa diusulkan dengan jabatan fungsional yang lain? Silakan kepada Bapak Yoga, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Vin. Itu kayaknya suaranya copot Mbak Vin. Oke. Baik Mbak, untuk jabatan pelaksana yang tidak terdapat di 173 bisa diusulkan ke CF ya. Untuk yang CPNS memang arah kebijakannya untuk penataan honorer ada di prioritas yang kedua ya setelah pemenuhan guru dan teknis. Sehingga untuk yang CP, yang PKK bisa diusulkan CP di 173 dan 7 CP. Untuk jabatan lainnya bisa diusulkan untuk yang CPNS bisa diusulkan prioritasnya ke jabatan fungsional. Selanjutnya mungkin apakah ada tambahan dari Pokja penyusunan jabatan pelaksana dari Bu Mita selaku Ketua Tim? Baik, terima kasih Mas Yoga, Mbak Vin, Pak Deputi, Mas Suryo, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon izin mungkin juga menanggapi pertanyaan tadi ada di chat beberapa pertanyaan ya, bahwa apa perbedaannya antara Kemen 173 dan Kemen 11. Mohon izin Bapak Ibu, judulnya saja sudah berbeda gitu ya. Jadi kalau kita bicara jabatannya, standar jabatan pelaksana baik secara nomenklatur, syarat jabatan, kedudukan, tugas jabatan itu diatur di dalam Kemen 11 2024 gitu ya, secara keseluruhan. Nah, untuk pengadaan tahun 2024 itu pengaturannya jabatan-jabatan apa saja di dalam Kemen 173. Nah, untuk Japel yang memang tidak ada di dalam Kemen 173, memang kami mengarahkannya ke jabatan fungsional. Kenapa? Karena sudah ada secara TUSI jabatan fungsionalnya. Sebagai contoh, untuk TUSI pengelolaan keuangan dari Kemenkyu sendiri sejak tahun 2022 sudah bersurat kepada Menpan
bahwa fungsi pengelolaan keuangan itu hanya bisa dipegang oleh JF, APK APBN, dan PK APBN. Sehingga dengan syarat pendidikan sarjana atau S1, kami tidak membuka untuk jabatan pelaksana dengan tujuan fungsi pengelolaan keuangan. Kami arahkan ke jabatan fungsional dimaksud, baik APK APBN maupun PK APBN, serta beberapa jabatan fungsional lain yang secara fungsi sudah ada untuk fungsi perencanaan, ada perencana dan sebagainya. Jadi memang yang sudah ada secara fungsi JF-nya kami arahkan untuk pengusulan kebutuhannya ke arah jabatan fungsional. Lain cerita untuk beberapa jabatan pelaksana yang memang dibuka untuk jalur P3K, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Deputi, oleh Mas Suryo, memang tujuan utama kami adalah untuk penanganan tenaga non-ASN, di mana yang secara kualifikasi pendidikan dan jenjang pendidikannya pun ini beragam gitu ya. Misalkan sebagai contoh untuk penanganan non-ASN, misalkan ada di Dinas PU saat ini non-ASN gitu ya. Jika kita tunjuk jabatan pelaksana yang spesifik di mana instansi pembinanya, instansi teknisnya adalah Kemenkyu gitu ya. Itu mungkin nanti instansi pembinanya adalah PUPR, itu nanti jenjang pendidikan dan kualifikasi pendidikannya akan spesifik gitu ya. Oleh karena itu ditunjuklah beberapa jabatan pelaksana yang memang sifatnya sapu jagat, ada penata layanan operasional, operator layanan operasional, serta pengelola layanan operasional yang bisa dipilih sebagai bentuk opsi untuk penanganan non-ASN. Mungkin dari kami demikian, Mas Yoga, Mbak Vin, terima kasih.